Just like a star across my sky. Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gue mau nge-review barang yang nggak biasa gue review, yaitu sebuah router. Tapi routernya agak berbeda sih dari yang lain. Harganya 4 juta. Gimana ceritanya? Inilah D-Link AC3200. Di dalam boxnya lu akan dapetin power adapter, kabelan, routernya, dan buku panduan. Ngelihat ke routernya, ini adalah salah satu router wifi paling nyentrik yang pernah gue lihat. Bentuknya mirip UFO yang punya atap glossy berwarna merah dengan 6 antena, dan menurut gue routernya cukup atraktif. Pertama gue lihat sih router ini kayak nggak asing di mata gue, dan setelah gue cari-cari ternyata ini adalah router punya MKBHD yang suka gue lihat di videonya. Ternyata cukup terkenal juga ya. Di depannya ada notification light dan di I/O belakang ada slot USB 3.0, slot USB 2.0, LED notifikasi, 4 GB Ethernet port, 1 port ke modem dan power port. Kalau misal MKBHD udah pakai router ini, pasti dia punya alasan khusus kenapa di studionya pakai router ini. Wi-Fi dalam gambaran luasnya sebenarnya punya 3 macam koneksi. Yang pertama adalah wireless G yang dilimit sampai 54 megabit per second. Yang kedua adalah wireless N yang dilimit sampai 450 megabit per second. Dan yang terbaru adalah wireless AC sampai 1300 megabit per second. Bleh, D-Link AC3200 yang berarti support 802,11 AC di 3200 megabit per second. Oke, tunggu. Katanya tadi 802,11 AC cuma kuat sampai 1300. Kok di sini bisa 3200? Jawabannya karena koneksi hardware ini kebagi jadi 3, yaitu 2 kali 5 GHz di 1300 megabit per second dan 1 kali 2,4 GHz di 600 megabit per second, di mana 5 GHz ini adalah untuk device-device dengan antena Wi-Fi AC dan 2,4 GHz untuk device dengan antena N. Jadi yang pertama gue tes adalah performa transfer file antara SSD lewat home group di antena AC atau 5 GHz. Di jarak 5 meter, gue masih mendapatkan speed 98 MB per second atau 777 megabit per second. Dan ini adalah perbandingannya dengan router lain. Untuk antena N atau 2,4 GHz, di jarak 5 meter transfer speednya sampai 137 megabit per second atau 17 MB per second. Untuk transfer file USB 3.0 yang gue colok di sini, speednya standar sekitar 3 menit untuk transfer file 2 GB di jarak sekitar 10 meter. Selain koneksi-koneksi ini, D-Link AC3200 juga punya fitur-fitur lain seperti MUMI MO untuk laptop-laptop gaming, QoS Engine yang bisa prioritasin device mana yang harus dapat internet lebih kenceng, pengganti VPN untuk IPv4, dan blokir untuk website tertentu. Jadi kalau kalian di kantor dan bisa internetan tapi nggak bisa buka Facebook, mungkin karena ini. Untuk performa 5 GHz-nya, gue tesnya pakai Steam Link. Dan seperti yang dibilang oleh websitenya Steam Link, device ini emang lebih optimal di 5 GHz. Combo dengan Razer Turret berasa kayak main di PC yang dicolok aja, nggak kayak kalau di antena N yang suka patah-patah. Gue juga yakin latency tinggi di laptop gaming canggih sebenarnya nggak cuma karena kecepatan internet aja, tapi juga karena teknologi router yang masih menggunakan antena N. Untuk jarak maksimalnya sebenarnya jangkauannya cukup luas. Ruang makan gue yang tadinya nggak dapat sinyal N, sekarang akhirnya dapat sinyal N dengan 2 bar. Punya router dengan sejuta fitur dan limit koneksi gede emang enak, tapi untuk penggunaan rumahan yang internetnya rata-rata di 10 megabit per second, mungkin lu belum butuh router kayak gini. Router ini lebih ditujukan untuk penggunaan profesional kayak kantor atau rumah yang emang punya koneksi internet super cepat. Tapi dengan masuknya hardware high-end macam router ini dan laptop gaming mahal di Indonesia, ini membuktikan bahwa hardware yang datang udah bottlenecking dengan infrastrukturnya yang ya mahal. Jadi itulah pendapat kita tentang D-Link AC3200. Sekali lagi, router ini ditargetkan untuk beberapa orang yang mempunyai koneksi internet cepat dan bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Jadi itu aja dari kita. Terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.